Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, hari ini saya mau sharing tentang sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan beberapa kawan-kawan yang baru saja masuk di dunia cryptocurrency gitu ya. Karena pandemi sudah berjalan 2 tahun dan ini memberikan kita dampak yang cukup besar ya, terutama dampak kesehatan, di mana kalau dampak kesehatan kita sudah tahu bagaimana cara menjaga protokol kesehatan atau menjaga kesehatan. Nah, dampak yang kedua adalah banyak sekali dari kita yang terdampak secara ekonomi, yaitu bisnisnya mungkin menurun, penghasilannya mungkin menurun, sehingga perlu survive di era sekarang ini. Nah, banyak sekali yang mencari peluang untuk bisa mengambil keuntungan dari sektor cryptocurrency atau investasi di cryptocurrency atau berdagang trading di cryptocurrency. Nah, malam ini saya mau sharing tentang beberapa hal yang biasa kita lakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan di dunia kripto, gitu ya. Nah, mungkin di luaran sana sudah banyak sekali yang review. Nah, video saya semoga bisa menjadi salah satu tambahan insight baru buat teman-teman yang baru tentunya ya, khususnya mereka-mereka yang baru saja terjun supaya menjadi gambaran dan mungkin menjadi membuka wawasan untuk bisa mempelajari lebih dalam atau membuka lebih jauh tentang peluang dari cryptocurrency ini. Ya, jadi mungkin ini hanya sebagian saja info yang bisa saya berikan berdasarkan keilmuan saya. Nanti teman-teman pelajari lagi lebih jauh tentang hal-hal yang saya share malam ini untuk bisa mendapatkan dari sumber-sumber yang lainnya. Jadi dari berbagai informasi tersebut bisa teman-teman kumpulkan untuk bisa membuat keputusan apakah mau bermain di sektor cryptocurrency yang mana gitu. Nah, oke. Jadi sebenarnya di cryptocurrency itu kita bisa mendapatkan keuntungan dalam beberapa hal. Ya, yang pertama biasa dikenal dengan mining atau tambang. Ya, seperti halnya komoditi yang fisik yang biasa kita temui seperti aset emas gitu ya, kemudian berlian, perak, apapun itu biasa kan bisa ditambang gitu ya. Nah, aset digital atau komoditi digital juga bisa ditambang. Nah, biasanya menggunakan teknologi yang cukup tinggi, kemudian menggunakan enkripsi dan rumus yang rumit juga, dan biasanya biayanya cukup mahal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, nah, jadi orang ilustrasi dengan menambang, nah biasanya dikenal dengan mining rig gitu ya. Nah, yang teman-teman tahu yang menggunakan VGA komputer. Nah, biasa bentuknya seperti ini yang biasa teman-teman sudah sering lihat di review-review internet gitu ya, atau teman-teman ada yang pernah tahu gitu ya pembuatan seperti ini yang dulu waktu zaman-zamannya lagi happening, ini harga VGA pada naik banget gitu ya, sehingga beberapa orang yang pengen rakit komputer sendiri itu udah kemahalan banget harga VGA-nya gitu ya. Bahkan ada juga beberapa kawan-kawan yang punya VGA dijual kepada yang mereka yang mau nambang atau mining dengan harga yang cukup mahal gitu ya. Itu pada masanya kemarin. Nah, dan ini biasanya perlu biaya yang cukup besar. Jadi untuk pemula mungkin belum terlalu cocok gitu ya karena perlu pengetahuan juga di dalamnya. Nah, ini adalah yang berbentuk fisik biasa dalam skala-skala kecil. Nah, ada juga memang yang berbentuk pabrikan dalam skala-skala yang cukup besar. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini sudah skala yang sangat besar ya, di mana mereka hasilnya mungkin sudah banyak sekali setiap harinya, dan itu terus berjalan secara kontinu gitu ya. Nah, ini namanya mining dan mungkin tidak untuk semua orang. Tapi ada juga yang menawarkan mining dalam bentuk cloud mining gitu ya, di mana kita memasukkan dana ke website mereka, kemudian kata mereka, mereka miningnya dalam bentuk fisik di tempat mereka gitu ya. Cuman kita setor dana untuk bisa dapat bagi hasilnya gitu ya. Nah, namun hati-hati juga teman-teman kalau ada penawaran tersebut karena tidak semua website itu betul gitu ya, karena ada beberapa juga yang website yang ujung-ujungnya scam gitu ya. Jadi cukup resikonya cukup tinggi. Nah, oke, itu adalah yang pertama yaitu tadi mining. Jadi sebenarnya komoditi digital itu bisa juga ditambang gitu ya, tapi dengan rumus-rumus dan peralatan khusus tentunya seperti itu. Nah, yang kedua ada namanya staking. Staking ini kita melok dana kita atau menyetorkan dana kita di sebuah platform, biasa di exchanger-exchanger cryptocurrency, di mana mereka menawarkan aset kita untuk bisa disimpan. Kalau bahasa yang kita kenalnya deposito lah. Nah, tapi biasa berjangka. Misal dalam beberapa waktu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, sesuai dengan program yang ada di exchangernya. Nah, biasanya kita akan dapat imbalan bagi hasilnya dari hasil staking tersebut. Nah, sebenarnya dana kita diapakan sih di staking tersebut? Nah, ada yang namanya dana kita digunakan untuk validasi, ada juga untuk likuidasi. Nah, mungkin nanti teman-teman boleh perdalam lagi tentang ini. Nah, adapun cara untuk stakingnya gimana? Nah, biasa di exchanger-exchanger itu macam-macam ya, ada programnya macam-macam. Contoh misal di Binance sendiri. Nah, di sini banyak sekali ya ada staking. Nah, ini ada Popular Coin, kemudian ada Best for Beginner gitu ya.
Nah, di sini biasa ada estimate berapa persenan yang bisa didapat bagi hasilnya dari staking tadi. Nah, misal di Popular Coin ini bisa per year-nya ya, ini tahunannya kisaran 115% untuk stakingnya. Nah, biasanya ada juga di program-program di token-token yang mau launching gitu ya, di mana mereka misal kita men-stake BNB atau beberapa koin tertentu, kemudian begitu tokennya itu koin tersebut rilis di exchanger tersebut, nah biasa kita sudah dapat penawaran awal atau harga awal. Jadi itu juga ada programnya. Jadi di setiap exchanger itu punya program-program yang berbeda. Nah, makanya beberapa kawan-kawan yang terjun di dunia kripto biasanya daftar tidak hanya di satu exchanger, tapi dalam beberapa exchanger. Nah, misal di Bybit ini ada flexible staking gitu ya. Nah, di sini ada annual percentage dapatnya gitu ya, persenannya. Ada di Ethereum, ada BTC, USDC, USDT. Dan kemudian biasa ada juga program misal kita di uh, nih launch pool ya, misal di sini. Nah, biasa ada token-token yang mau. Nah, ini ada Bitpool version 2 gitu ya. Biasa kita dapat sesuatu gitu ya dari staking coin mereka. Misal stake Bit, dapatnya Bit juga. Misal ada juga yang mau launching token yang seperti Lazio tadi di Binance ya. Misal kita stake coin exchanger tersebut. Nah, kalau Binance kan tentu BNB, kalau Bit tentu yang stake Bit. Nanti kita dapat token yang lainnya. Biasa dikenal dengan airdrop lah gitu ya di awal. Jadi kita dapat penawaran awal dari koin-koin tersebut. Nah, misal di Get.io juga ini sering sekali digunakan untuk beli koin-koin, token-token yang belum listing di marketplace atau exchanger-exchanger yang besar gitu ya. Nah, biasa mereka programnya macam-macam nih. Misal nih, ada dapat penawaran awalnya dalam beberapa hari lagi. Jadi teman-teman boleh pelajari di setiap exchanger itu punya ketentuan yang berbeda. Misal di sini di Hotbit ada staking Polkadot gitu ya dalam waktu misal beberapa hari, 1 bulan, 30 day, ada yang 1 day gitu ya, ada yang 90 day USDT. Nah, nanti dapat. Jadi ini salah satu juga yang bisa digunakan teman-teman untuk bisa mendapatkan income. Misal kurang senang dengan trading, bisa kurang senang dengan nggak bisa dengan mining, maka bisa dengan staking gitu ya. Jadi teman-teman stok koin tertentu berdasarkan persyaratannya, kemudian bisa dapat imbal bagi hasil dari pendapatannya nantinya gitu ya. Nah, oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada yang namanya holding atau hold coin gitu ya. Biasa digunakan biasa disebutnya holding coin gitu ya. Nah, crypto holding. Nah, biasanya orang-orang yang hold ini membeli koin di harga sekarang atau di harga yang lebih murah untuk disimpan di jangka panjang atau dijual di saat harganya sudah sangat tinggi. Contoh saja seperti Bitcoin, misal di 2017 awal, itu harganya hanya belasan juta. Karena saya sempat kemarin lihat history saya di Endodax, itu saya pernah jual Bitcoin 0,5 Bitcoin atau 0,8 Bitcoin itu di harga 13 juta. Kebayang kalau seandainya waktu itu saya tidak jual gitu ya, saya simpan sampai sekarang, maka saya bisa dapat ratusan juta sekarang karena harga satu Bitcoinnya saat ini itu adalah 900 jutaan gitu ya. Nah, dulu saya belinya hanya kisaran 6 juta sampai 9 jutaan. Nah, kemudian di tahun 2017 naik ke 13 juta, saya merasa itu sudah tinggi. Karena waktu itu cryptocurrency belum terlalu happening. Ya, belum diminati orang. Nah, cryptocurrency mulai populer semenjak pandemi ini akhirnya semua jadi percepat ya karena banyak orang yang mencari peluang, banyak orang yang mencari alternatif income gitu ya. Sehingga akhirnya kripto mulai happening kembali gitu ya. Nah, waktu itu belum terlalu booming jadi 13 juta itu saya merasa sudah di angka yang sangat mahal. Berselang seminggu kemudian setelah saya jual, ternyata Bitcoin naik ke angka 26 juta. Seminggu kemudian naik ke angka 30 juta. Nah, sampai sekarang itu sudah di angka 900 juta gitu ya. Nah, namun kan kita tidak pernah tahu gitu ya bahwa Bitcoin bakal semahal ini gitu ya. Dan prediksinya nanti kemungkinan bakal sampai di atas 1 miliar. Katanya prediksinya seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita, ya nenek-nenek kita, yang dulu misal beli tanah ya di hold untuk kemudian jangka panjangnya misal dulu cuma beli 10.000 per meter gitu ya. Sekarang harganya sudah jutaan. Nah, ada juga orang tua kita yang beli emas gitu ya. Nah, sekarang harganya sudah tinggi banget gitu ya. Emas ya dulu bisa hanya beli per gramnya cuma 50.000 gitu ya. Sekarang sudah jadi per gramnya sudah jutaan gitu ya. Atau 800, 900 sampai 1 jutaan. Nah, seperti itu. Jadi ada juga orang holding coin. Nah, holding coin ini biasa di koin-koin memang yang secara fundamentalnya bagus. Nah, gimana cara lihat koin-koin yang secara fundamentalnya bagus? Biasa teman-teman boleh juga buka, ada namanya coinmarketcap.com.
Nah, di sini ada list-list koin-koin dengan peringkat nomor 1 hingga banyak ya peringkatnya ada ribuan, tapi biasanya teman-teman pilih saja dari koin nomor 1 sampai 30 besar lah, itu sudah cukup bagus, atau sampai 50 besar pun masih oke ya. Nah, mereka rata-rata kalau sudah bisa masuk di 30-50 besar, itu koin-koin yang memang holdernya banyak, volume transaksinya banyak, dan secara fundamental pun juga bagus gitu ya. Jadi ada beberapa project di belakang dari koin tersebut. Nah, biasa teman-teman seperti itu. Atau bisa juga teman-teman investasi hold koin-koin yang atau token-token yang belum rilis di beberapa exchanger. Nah, kalau kemarin teman-teman tahu berita tentang Facebook berganti nama menjadi Meta gitu ya, di mana fokus perusahaannya ke metaverse, di mana kalau kita biasanya kan Facebook hanya bersosialisasi dengan platform namanya Facebook atau Instagram. Kalau main game misal hanya 3D saja di mobile phone atau di laptop atau di PC gitu ya. Nah, nanti pengembangan metaverse itu kita sudah bisa masuk ke dunia yang berbeda gitu ya. Virtual reality di mana kita seakan-akan kita hidup di alam yang berbeda ya, di negeri virtual, di mana di situ nanti mungkin saja kita bisa jual beli item, bisa juga main game di dalam sana, atau bisa bahkan kita bisa bekerja di sana, kemudian mendapatkan koin sehingga koinnya bisa diuangkan dalam uang yang nyata. Nah, kabarnya seperti itu. Dan sekarang sudah banyak sekali ada game-game yang memang bisa dimainkan kemudian dan mendapatkan hasil. NFT gaming gitu ya, teman-teman boleh nanti searching kata kuncinya. Banyak sekali para reviewers di YouTube yang sudah memainkan banyak game yang bisa menghasilkan. Jadi menghasilkan koin, kemudian koinnya dijual gitu ya. Nah, jadi namanya play to earn. Nah, saya sekarang ini juga senang banget investasi di beberapa game yang bakal launching di 2022 gitu ya. Jadi semenjak Facebook mengeluarkan info tentang mereka bakal fokus di pengembangan metaverse, nah banyak sekali koin-koin gaming metaverse yang berhubungan dengan metaverse mulai naik daun gitu ya. Kemarin itu 3 hari yang lalu, semua koin yang berhubungan dengan metaverse mulai naik tinggi banget. Bahkan ada namanya koin mana gitu ya, itu sampai 150% kenaikannya. Kebayang kalau invest 1 juta berarti dapat langsung 1.500.000. Invest 10 juta dapat 10.500.000 dalam kurun waktu hanya beberapa saat aja gitu ya. Waktu itu dia sehari langsung naik 150%. Nah, itu hebatnya kalau kita hold koin. Nah, saya contohin, saya di seminggu atau 2 minggu yang lalu invest di beberapa koin gaming yang rencananya bakal launching di 2022. Nah, coba saya cek di sini ya, coba lihat. Nah, ada namanya token Polkasity. Nah, Polkasity ini kemarin saya cuma beli $20. Nah, kenapa harus kecil-kecil? Karena kita tidak tahu nih project game mana yang bakal sukses dan disukai. Tapi kita bisa riset dulu dari misal bagaimana gameplaynya, kemudian bagaimana tim pengembangannya. Nah, itu kita bisa riset project di belakangnya, siapa saja orang-orangnya. Nah, itu kita bisa riset dan ada di website khususnya gitu ya. Nah, contoh ini Polkasity kemarin. Ini game yang katanya bakal mirip dengan GTA gitu ya, di mana GTA ini cukup booming di kalangan gamers. Nah, saya belinya cuma $20. Nah, resiko tinggi investasi di token-token atau koin-koin, memes coin biasanya disebutnya gitu ya, atau koin micin biasanya disebutnya, atau token micin. Nah, itu beresiko tinggi gitu ya. Jadi teman-teman harus siap kehilangan juga, karena kalau misalnya project bisnisnya gagal, otomatis harga tokennya nggak berharga lagi gitu ya. Jadi high risk, high return. Ya sama lah kita misalnya investasi di suatu bisnis, kemudian bisnisnya gagal, ya otomatis kita tidak dapat apa-apa gitu ya. Misal atau nilainya sangat turun gitu ya. Nah, di sini di Polkasity kemarin saya cuma beli $20 ya. Sekarang berselang seminggu kemudian atau 2 minggu, ya saya lupa, tapi saya sempat screenshot waktu pertama beli kemarin. Sekarang harganya sudah jadi 148 dengan coba lihat nominal yang sama ya 86,7 koin. Polkasity sekarang harganya sudah 148. Artinya sudah berapa persen saya kenaikannya gitu ya, dari $20 jadi $148 hari ini. Nah, ini dan saya bakal hold koin ini sampai nanti projectnya buka. Kebayang kalau nanti projectnya buka, itu estimasinya tinggi banget kalau sukses ya, kalau sukses dan banyak yang suka dengan gamenya gitu ya. Nah, dan ini banyak sekali kejadian, banyak sekali kalau kemarin teman-teman lagi booming tentang Shiba gitu ya, SHIB. Itu ada yang dulunya cuma invest 150.000 atau 500.000, sekarang mungkin jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itu terjadi. Dan mereka yang hold koin tersebut dalam waktu lama gitu ya. Nah, misal di SafeMoon saya ada beli $50, sekarang sudah $81.
Nah, di Cardia token beli $30 sekarang sudah jadi $40 gitu ya. Karena baru saja, baru seminggu ini. Nah, kemudian ada Raca namanya Radio Caca, ini juga kemarin cuma beli $50, sekarang sudah jadi $111. Nah, itulah teman-teman salah satu sumber profit yang bisa teman-teman dapatkan, dan ini menarik banget, dan banyak sekali game-game populer yang sudah menghasilkan dan sudah dimainkan gitu ya. Contoh misal ada namanya Fish Tank gitu ya. Game ikan gitu ya, ngasih makan ikan kemudian dapat koinnya bisa dijual. Ada yang farming ya, dia nanam tumbuhan, kemudian tumbuhan tersebut disiram air, ya farming lah, seperti game-game farming. Nah, itu juga bisa menghasilkan, dan banyak. Nanti coba teman-teman searching aja di YouTube, banyak sekali YouTubers yang sudah mulai review game-game tersebut. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik, nanti kita bisa review juga game-game tersebut. Dan tentunya saya harus mainkan dulu supaya saya tahu gimana kinerjanya. Dan saya rasa ini penting banget untuk bisa kita pelajari, karena ke depan nanti perkembangannya jauh pesat banget. Kalau kita sebagai anak muda, mungkin kita harus pelajari ini. Kalau kita sebagai orang tua, mungkin kita bisa siapkan anak-anak kita. Setidaknya kita tahu apa yang harus kita siapkan untuk mereka. Kira-kira sektor mana yang bakal berkembang. Kalau sebagai pebisnis, tentu kalau nanti virtual reality benar-benar terjadi dan kejadian, dan saya yakin bakal kejadian karena sudah ada fundamentalnya, ada infrastrukturnya sudah mulai kelihatan gitu ya. Bisa penjualan VR-nya, kacamata VR, atau penjualan baju, ataupun penjualan hardware-nya itu bakalan rame banget tentunya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi keren banget. Nah, kalau teman-teman mau cari misalnya, nah ini ada Titan Arena, saya juga invest di koin ini ya, di token ini. Nah, ini bakal launching mirip banget katanya dengan Mobile Legends, dan saya sudah coba demo mainnya. Jadi memang dia ngetim dan bisa online, dan kemungkinan saya rasa sih secara gameplay oke banget, dan saya yakin bakal banyak yang suka, makanya saya invest juga di koin tersebut. Nah, harga koinnya saat ini sudah di angka $8. Kebayang nanti kalau dia launching dan sukses, kemungkinan bisa tinggi banget gitu ya. Ada namanya kemarin token Giro, sebulan yang lalu itu harganya cuman $10 atau sekitar 140.000 atau 150.000 per satu tokennya. Nah, berselang sebulan kemudian, satu tokennya berharga 50 juta. Nah, kebayang kalau kita invest di 10 token aja, waktu harganya cuma $10, artinya cukup $100, itu sudah jadi 500 juta berselang cuma sebulan kemudian. Nah, itulah dunia cryptocurrency, peluangnya sangat besar, tapi resikonya juga cukup besar. Jadi teman-teman harus pahami itu. Nah, ini tadi ya, ini ada juga Continuum World, nantinya ini bakal launching, dan ini dia farming ya. Nah, seperti game-game farming, mungkin teman-teman yang lama seperti Harvest Moon mungkin pernah main gitu ya. Ini main game tapi menghasilkan gitu ya. Keren banget. Kalau dulu misal main game dimarahin orang tua, ini mungkin main game bisa dapat untung, mungkin malah disuruh gitu ya. Nah, jadi terbuka lebar, era digital sudah mulai membuka banyak hal yang awalnya kita tidak mengira bakal terjadi, bisa kejadian gitu ya. Apalagi teknologi semakin berkembang, saya rasa kalau kita tidak ikut mempelajari ini, mungkin kita bakal ketinggalan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Itu yang ketiga. Nah, kita kembali lagi. Nah, supaya tidak terlalu panjang ya, mungkin nanti next time kita bakal bahas khusus per chapternya gitu. Misalnya bahas tentang staking, bahas tentang holding coin, apa saja koin-koin yang berpotensi, mungkin itu nanti kita bahas di video khusus. Nah, oke, yang keempat yang sering banget dan banyak banget digeluti yaitu trading atau berdagang koin. Konsepnya sederhana sebenarnya, beli saat koinnya murah, jual saat mahal. Ya, seperti itu kok konsepnya. Jadi di beberapa exchanger itu sudah menyediakan ya. Contoh misal di Binance. Nah, tampilannya seperti ini di trading. Misal kita trading di Coinmatic gitu ya. Nah, di sini ada spot ya, di market spot. Jadi ada beberapa yang market itu ada spot namanya, ada namanya future, ada juga yang margin, macam-macam ya. Nah, biasanya yang paling dikenal adalah spot dan margin dan future ya. Dimana di spot ini cuma satu arah, ya, dimana kita beli harga murah dan jual harga mahal. Tinggal beli di sini ya, mau yang limit order atau market order. Nah, mungkin nanti kita bakal bahas khusus tentang bagaimana cara tradingnya gitu ya. Tapi yang jelas konsepnya sederhana, beli murah, jual mahal gitu ya. Nah, biasanya kalau trading itu lebih cepat, ada yang trading scalping yang cepat saja, ada juga yang intraday beberapa hari saja, kemudian kalau profit dikit langsung dijual. Nah, kemudian ada juga yang future. Nah, future ini dia dua arah, seperti hanya forex. Jadi pasar naik, pasar turun kita bisa dapat profit. Nah, dan semua exchanger itu tampilannya kurang lebih sama ya. Misal di toko kripto misalnya,
tampilannya juga sama seperti ini. Misal di Endodax juga kurang lebih sama, ada beli, ada jual gitu ya, di tab-tab seperti ini. Nah, ini kan bisa trading manual gitu ya, basic trading manual. Nah, biasanya ada juga trading otomatis pakai robot. Dan sekarang banyak sekali robot yang menawarkan fitur-fitur yang cukup bagus untuk menolong para pemula gitu ya, membantu para pemula atau beginner untuk bisa trading di market kripto. Nah, saya juga ada beberapa pakai robot. Nah, saya sudah review juga di video saya, silahkan ditonton. Dan menurut saya sangat membantu ya, karena dengan robot tersebut saya tidak perlu pantengin chart seperti ini 24 jam. Kenaikan dan keturunannya mereka sudah otomatis take profit sendiri, lakukan buy sendiri, lakukan penjualan sendiri. Nah, itu teman-teman, jadi kita manfaatkan teknologi untuk bisa membantu kita memanen profit juga, jadi tidak hanya menjadi penonton, tapi juga ikut andil merasakan kue yang gurih ini ya, karena besar sekali potensinya, jadi sayang banget kalau kita lewatkan. Nah, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang lebih banyak tahu, mungkin boleh di komen, atau teman-teman boleh cari informasi lainnya di YouTubers lainnya, tentu sudah banyak sekali yang bahas. Ini karena ada permintaan saja dari beberapa member saya yang baru terjun di dunia kripto, jadi mungkin saya kasih beberapa pandangan yang mungkin bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.